Oke, jadi kali ini gue akan bikin video yang sedikit berbeda. Ya, di sini gue akan analisa ya posisi yang gue punya pribadi ya, yaitu Bank BCA. Dan kita akan lihat comparable analisisnya antara BCA, ya kan? Kita lihat juga Mandiri dan juga ntar kita lihat BRI. Kenapa gue pengen bikin video seperti ini? Karena gue percaya ya konsep dimana kalau gue mau kalian semua itu ngerti, ya, lebih baik untuk gue tunjukin cara framework berpikirnya gitu. Gue nggak pengen cuman ngasih ikan, cuman gue pengen kalian ngelihat gimana caranya gue mancing gitu. Jadi nonton dulu nih, caranya mancing itu gimana. Gue lebih baik ngajarin kalian mancing ya, dibanding gue kasih ikan, lu bisa makan sekarang tapi ntar lu gak bisa makan lagi. Gitu. Fungsinya juga ketika lu bisa belajar untuk menganalisa sebuah bisnis, kedepannya ketika lu punya bisnis-bisnis lu pribadi, itu akan lu lebih ngerti gitu loh. Cara ngelihatnya seperti apa ya, cara menganalisa seperti apa. Dan ini pribadi juga akan gue dokumentasikan ya selama mungkin ya 10-15 tahun ke depan gue bisa balik lagi ke video ini dan gue lihat nanti pikiran gue ya di 2026 ini terhadap suatu perusahaan A, B atau C itu seperti apa dan akankah tesisnya terbukti di masa depan gitu kan. Dan gue selalu punya pandangan investasi yang sebenarnya lumayan mirip dengan Warren Buffett ya. Dimana gue ketika gue build sebuah posisi, gue nggak terlalu banyak keluar masuk, gue nggak terlalu banyak overtrade, senjata gue cuma satu gitu kan. Waktu. Nah, dari waktu apa yang gue hasilkan ya itu compounding. Dan menurut gue compounding sendiri itu adalah hal terbaik yang pernah ada di dunia. Ya. Jadi gue sarankan teman-teman semua, lo yang baru pertama investasi, coba untuk bikin tabel compounding gitu. Karena compounding itu benar-benar kayak keajaiban dunia ke-8 gitu kan. Ketika misal lu punya uang 100 juta, ya kan. Ketika lu bisa compounding dia di 10%, dia kan jadi 110 juta ke depannya. Ketika lu bisa 10% lagi, ini dia akan gulung terus ke bawah ya. Jadi konsepnya compounding itu seperti bunga berbunga. Nah, ketika kalian bisa melakukan ini selama misalnya kita lihat 30 tahun ya. Ini uang kalian akan sekitar kalau gue nggak salah 17,5 kali ya. Jadi uang ibaratnya 100 juta rupiah, kalau lu compounding 10% selama 30 tahun ya. Itu akan menghasilkan uang 1,7 miliar. Nah, gue inget pertama kali gue bikin tabel compounding seperti ini, otak gue kayak, wah gila uangnya bisa sebanyak itu. Gitu. Kadang kalau gue ngajarin teman-teman gue juga, oke lu bikin tabel compounding dulu, itu akan jadi hasil yang luar biasa. Gitu. Itu akan bikin kalian mau investasi. Karena gue lihat banyak kesalahan orang yang bilang, oh investasi untuk orang kaya. Salah ya. Investasi itu justru mulai pas lu nggak punya duit. Ketika gue mulai investasi, gue compounding nggak 100 juta, gue compounding 2 juta rupiah. Jadi modal investasi gue itu pertama cuma 2 juta rupiah. Ya. Gue nggak punya uang 100 juta, gue nggak punya uang seperti sekarang. Tapi karena gue compounding, ya, dan gue tambahkan terus. Gitu. Jadi saran gue untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi, ya, yang mulai gitu dengan uang yang kalian punya mau 200 ribu, jangan ibaratnya berkecil hati. Ya. Saran gue gini, buat lo yang mau mulai investasi, kayak gue dulu mulai, gue nggak cerita ke teman-teman gue gitu, oh gue investasi dengan 2 juta. Lu diem-diem aja, lu compound selama 15 tahun, nanti ketika hasilnya udah besar ya baru lu tunjukin gitu. Jadi nggak perlu validasi dari siapa-siapa, mulai aja dulu, pakai apa yang lu punya. Dan dulu itu gue selalu belajar sama praktisi ya, praktisi yang gue pelajarin yaitu kalian udah tahu semua namanya Warren Buffett. Dan di sini gue kan analisa nanti ya salah satu emiten yang gue disclose di sini kayak gue punya posisi di emitennya. Dan gue bukan ibaratnya analis ya. Kalau misal kalian lihat ada orang kerja di sekuritas, misalnya gaji 30 juta, dia jadi analis. Dia itu cuma digaji untuk menganalisa sektor yang dia punya gitu. Misalnya dia analis perbankan, dia analisa perbankan, dia digaji gitu. Apakah dia punya sahamnya? Belum tentu gitu. Apakah dia punya posisi? Belum tentu. Cuman gue selalu percaya konsep namanya skin in the game. Ya. Jadi kalau orang ngomongin sesuatu, dia punya skin in the game nggak? Gitu. Dia atau cuma analisa doang. Gue paling nggak percaya gitu analis. Lihat ini begini. Kebanyakan teori ya. Kalau kita langsung praktek aja dan kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini banyak diberitakan gitu ya. Posisi gue signifikan gitu. Dan sektor yang gue dari dulu punya ibaratnya circle of competence. Ibarat kalau kita main baseball gitu kan, titik pukulnya itu di mana? Titik pukul gue tuh gue selalu suka dengan perbankan ya. Gue jadi belajarin perbankan tuh kira-kira udah belasan tahun ya. Dari gue umur 14-15 itu gue pelajarin banget sektor perbankan. Buffett pun terkenal ya dengan beberapa posisinya dulunya Wells Fargo dan juga Bank of America yang heavily dulunya sebelum sekarang ya, sebelum dia invest di Apple, di Chevron dan lain-lain itu very heavily invested di financials. Nah, kita akan lihat ya sebuah bisnis. Kita sebutnya bisnis
bank. Nah, untuk sebuah bisnis itu bisa bekerja, ini gue akan gambarin kalian bisnis itu kalian anggap seperti benteng ya. Ini mungkin gambar benteng terjelek yang kalian lihat di hidup kalian kali ya. Mungkin benteng. Nah, anggap bisnis itu seperti benteng. Ketika lu punya benteng, ya kan, banyak orang yang akan mau serang benteng lu. Jadi dibutuhkan konsep namanya economic mode. Ya. Jadi kalau di benteng itu biasanya ada parit nih kayak gini, oke? Terus ini ada jembatannya di sini, ini ada pintunya kan. Nah, gini. Benteng itu biasa gini, dan pintunya ini Pak, ini bisa ditarik-tarik nih, bisa ditarik ke atas jadi orang nggak bisa masuk. Nah, ini ada paritnya semua. Nah, parit ini namanya apa? Ini namanya mode, ya. Atau di bisnis kita sebutnya economic mode. Ketika lu punya parit yang membentang luas, itu akan makin sulit untuk bikin orang nyerang bisnis lu. Lu pengen bikin restoran, ya. Economic mode lu apa? Oh, mungkin chef lu jago masak. Tapi orang bisa ngambil chef lu. Gitu. Jadi apakah itu economic mode yang kuat? Belum tentu. Nah, kita akan bedah nanti bisnis bank dari konsep ini. Gitu. Ya, kita sebut dengan economic mode. Jadi di bisnis yang perlu lu cari itu cuma satu, economic mode. Kenapa Warren Buffett nggak suka dengan saham-saham komoditas misalnya? Karena komoditas nggak punya economic mode. Siapa yang bisa jual batu bara lebih murah, dia akan menang. Gitu. Sama, siapa yang bisa jual nikel lebih murah, dia akan menang. Jadi nggak ada di sana nilai tambah. Ya. Economic mode-nya nggak ada. Kita akan belajar ya, bisnis benteng bank itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Benteng bank itu kan sederhana ya. Dia dapat duit dari orang, lalu dia bisa landingkan dengan rate yang lebih tinggi. Ya. Jadi misalnya dia dapat duit nih, terus dia kasih bunga 3%. Lalu dia landing. Duitnya dikeluarin, di landing misalnya harganya 10% gitu. Maka 7% ini akan jadi namanya net interest margin NIM. Ya. Dia akan mendapatkan keuntungan di sini gitu. Jadi konsep bank itu sangat-sangat sederhana. Dia butuh duit, dia kasih duit ke orang. Ya. Tengahnya itu keuntungan dia. Dan ini angka yang terkenal banget di bank, yaitu net interest margin. Nah, net interest margin ini, itu biasanya kita bisa lihat economic mode-nya dari mana? Dari satu angka, ya. Namanya current account dan saving account. Atau disebutnya KASA kalau analis bank. Nah, KASA ini apa sih? KASA ini adalah dana murahnya. Jadi makin murah bank dapat suatu dana, dia akan bisa portable net interest margin-nya. Misalnya dari 5%, 6%, 7% gitu. Jadi di sini kita akan analisa, di sini kita lihat BBCA, kita akan lihat BMRI, dan BBRI. Untuk melihat mana yang punya economic mode. Satu angka yang gue paling suka di sini adalah KASA. KASA ini economic mode yang paling kuat, ya. Karena makin murah bank dapat suatu dana, dia akan bisa makin besar spread-nya untuk net interest margin-nya. Jadi KASA ini apa? KASA ini adalah uang yang di luar dari misalnya dia time deposit tadi. Itu uang yang ngendap di rekening-rekening kalian. Ketika kalian dapat gaji nih, current account dan saving account, nah itu rekening uang yang mengendap yang bisa dipakai sama bank.